Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru kali ini bagi semua pelamar PPK 2023 yang sudah resum maupun yang belum resum. Pada video pertama kali ini terkait dengan alasan ataupun apa penyebab utama gugur administrasi untuk PPK 2023, dan ini sesuai dengan fakta real. Sahabat-sahabat bisa dicek kebenaran informasi yang kita bagikan. Jadi waspada ya sahabat-sahabat, jangan sampai hal ini akan terjadi pada sahabat-sahabat khususnya menonton video ini. Selamat bagi yang sudah menonton video ini, karena nanti kedepannya akan lebih berhati-hati dalam pengisian daftar riwayat hidup, tes maupun sampai pemberkasan ya sahabat-sahabat. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Kita spill informasi sesuai dengan yang sudah dicat di video sebelumnya sahabat-sahabat, terkait dengan pengumuman pembatalan kelulusan peserta seleksi calon PPK Kemenak tahun 2022. Hal ini juga akan berlaku pada sahabat-sahabat PPK 2023 jika mengalami hal-hal yang menjadi penyebab ini ya sahabat-sahabat, dan ini resmi melalui kemenak.go.id, dan ini bukan hanya untuk Kemenak ya sahabat-sahabat, tapi semua pelamar PPK 2023. Bagi yang tidak percaya ataupun skeptis, monggo kerso, terserah, itu karena resiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi, admin Ardiko Ramos hanya sebatas mengingatkan agar nantinya sahabat-sahabat bisa lulus P3K dengan lancar dan selamat sampai tujuan. Terkait hal tersebut, tadi kita sudah mengecek ya sahabat-sahabat terkait dengan pengumuman seleksi ini. Mohon maaf nanti untuk nama ya, untuk nama yang tertera nanti kita blok ya sahabat-sahabat. Tentang pengumuman nomor P6786 tanggal 4 Oktober ini juga mungkin banyak yang sudah tahu ya sahabat-sahabat, namun kita koreksi lagi apa saja penyebabnya. Hasil seleksi Pascasangga calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CP3K Kementerian Agama. Ini hasil seleksi Pascasangga reformulasi ya, termasuk itu reformulasi P3K teknis juga. Pada masa pengisian DRH sebagai persyaratan usul penetapan nomor induk P3K, terdapat peserta dibatalkan status kelulusannya karena sebanyak 21 peserta tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan sebagai tercantum pada lampiran pengumuman ini. Jadi perlu diketahui ya, judulnya ini seleksi calon P3K Republik Indonesia tahun anggaran 2022. Pembatalan kelulusan ini terdampak pada reformulasi ya. Ini sebetulnya reformulasi sahabat-sahabat, karena untuk yang tidak reformulasi untuk PPK 2022 khususnya Kemenak itu sudah diberi SK pada tanggal, kalau nggak salah tanggal 5 Agustus 2023. Sesuai dengan ketentuan disebutkan bahwa apabila di kemudian hari peserta terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan atau bersangkutan diberhentikan sebagai CP3K bahkan P3K. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ditemukan walaupun sudah menjadi P3K ya sahabat-sahabat, itu nanti masih bisa berpulang gugur. Peserta yang dibatalkan kelulusannya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan oleh BKN selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional. Ini resmi ya sahabat-sahabat. Kita langsung saja, tidak usah bertele-tele. Alasan pembatalannya ini yang 20 itu adalah kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan pengumuman Sekretariat Jenderal nomor P6072 SJB bulan Desember 2022. Untuk yang terakhir ini juga agak berbeda. Ini nanti akan kita bahas dan kita oncei ya sahabat-sahabat, karena ini juga menyangkut sahabat-sahabat pelamar PPK 2023. Jadi di sini yang paling penting adalah kualifikasi pendidikan. Jadi untuk pengisian kualifikasi pendidikan diusahakan jangan sampai keliru ya sahabat-sahabat. Mulai dari nama, tanggal lahir, NIK itu jangan sampai lupa ataupun jangan sampai keliru. Dan tentunya untuk tidak dapat memenuhi persyaratan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan ketentuan pada pengumuman. Terkait dengan 5 poin ini patut kita oncei atau kita bahas ya. Kita bahas oncei secara detail. Ini sahabat-sahabat perlu diketahui, saya tampilkan untuk persyaratan 5 poin. Ini kalian sudah mengunggah ya. Ini bisa di skip juga nggak apa-apa, terserah ya. Yang pasti kita hanya mengingatkan ya sahabat-sahabat, bukan untuk menghakimi ataupun menyalahkan disi kerso, tidak, tapi untuk mengingatkan sahabat-sahabat. Di poin 1 sampai 5 ini yang berpeluang paling besar kenapa digugurkan adalah di poin 4, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, atau menjadi pengurus P3K, menjadi pengurus partai politik ya sahabat-sahabat.
Bagaimana Bang cara memastikannya? Nah, cara memastikannya juga akan kita bagikan. Jadi dari poin 1 sampai 5 ini yang paling peluang besar adalah di poin 4. Karena teman-teman honorer juga akan mencari cuan di luar pekerjaan utama, biasanya seperti itu. Seperti admin dulu pas waktu juga masih honorer ya sahabat-sahabat. Bagaimana cara ngeceknya ini? Nah, ini hubungi info.pemilu.kpu.go.id, cari dan nicknya dimasukkan di sini. Mohon maaf saya tidak bisa mengasih contoh ya sahabat-sahabat. Ini bisa dicek nicknya masing-masing, silakan dipastikan. Sebetulnya untuk hal ini saya kira ya, maksudnya saya Ardico Ramos dan tim itu, saya kira teman-teman yang akan mendaftar di PPK 2023 itu sudah tahu semua ya. Jadi hal ini juga akan berdampak hal itu. Walaupun kita nggak pernah merasa bahwasanya kita terdaftar, kadang mohon maaf ini kalau ada kesalahan redaksi ya sahabat-sahabat, mohon dimaafkan. Kadang kita juga dimasukkan ya dalam pengurus misalkan tanpa seorang kita itu juga ada, karena kemarin juga ada ya sahabat-sahabat seperti itu. Jadi mohon dicek kembali karena ini juga sangat penting sekali. Ini seharusnya untuk tutorial ini sebetulnya saya bagikan di awal, karena saya yakin kawan-kawan yang akan mendaftar PPK 2023 itu sudah tahu, makanya kita tidak membagikan ya sahabat-sahabat. Dan mohon maaf ini tidak akan terulang lagi di PPK 2024 insya Allah, seperti itu kita pastikan di sini. Jadi jika jenengan tidak, berarti jenengan aman. Kalau jenengan masuk di sini walaupun pernyataan 5 poinnya sudah beres, sudah lengkap, sudah ada e-materai dan sebagainya, ya ini ada indikasi ya sahabat-sahabat. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang menonton video ini tidak termasuk ataupun tidak muncul sebagai anggota ya sahabat-sahabat. Dan untuk informasi kali ini seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap pantau terus ya nanti untuk part kedua, part ketiga dan selanjutnya. Agar apa? Agar nanti sahabat-sahabat lebih berhati-hati dan bisa menjadi ASN dengan lancar jaya tanpa ada kendala. Untuk informasi kali ini seperti itu. Next video kita akan membahas seputar NIP 3K teknis reformulasi 2022. Dan kurang biasa maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.